Manchester United dan Real Sociedad sama-sama akan berburu tiket perempat final Liga Eropa 2024-2025. Duel Manchester United dan Real Sociedad pada leg pertama berakhir dengan skor berimbang 1-1 yang dimainkan di Stadion Anoeta, Gipuzkoa, Spanyol. Laga leg kedua di markas Old Trafford akan menjadi penentuan bagi Manchester United dan Real Sociedad. Menjelang pertandingan, Joshua Zirkzee bertekad untuk memberikan performa terbaiknya dan membantu tim mengamankan tiket ke perempat final. Secara historis, Manchester United memiliki rekam jejak yang lebih gemilang dibandingkan Real Sociedad di kompetisi Liga Eropa. Setan Merah bertekad melanjutkan dominasinya dengan meraih kemenangan di babak 16 besar untuk kelima kalinya secara beruntun. Tak hanya itu, laga ini juga menjadi kesempatan emas bagi MU untuk memperpanjang rekor impresif mereka, yakni 10 pertandingan tak terkalahkan di babak 16 besar menjadi 11. Sementara di berita lain, masa depan Rodrigo Goes di Real Madrid tengah dipertanyakan pasca kemunculan Kylian Mbappe. Menurut Marca, ketatnya persaingan memperebutkan posisi penyerang membuat pemain asal Brazil itu mungkin harus meninggalkan lapangan Bernabeu. Manchester United dikabarkan bersedia mengeluarkan dana sebesar 150 juta euro untuk merekrut Rodrigo. Sumber dari Marca menyebutkan jika Setan Merah memberikan tawaran menarik, Presiden Florentino Perez bisa saja setuju melepas pemain asal Brazil itu. Dalam rangka strategi restrukturisasi tim, Manchester United disebut tengah mempertimbangkan untuk menjual pemain asal Brazil Anthony ke Real Betis. Menurut sumber internal, manajemen Old Trafford ingin mengurangi tekanan finansial dan membuka peluang bagi talenta muda. Meski Anthony punya performa impresif sebagai gelandang serang, keputusan ini tak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan skuad, namun juga membuka peluang reorientasi taktik bagi klub asal Inggris tersebut. Kesepakatan ini menjanjikan terobosan dalam strategi serangan mereka. Para ahli mengatakan kecepatan dan kreativitas Anthony akan berkontribusi memperkaya daya serang, membantu tim bersaing lebih kuat di La Liga. Jika transaksi berhasil, Anthony berpeluang memaksimalkan bakatnya di lingkungan sepak bola profesional Spanyol, sekaligus membuka babak baru yang menjanjikan dalam karirnya. Bek Manchester United, Patrick Dorgu mengakui menyesal setelah kejadian kartu merah yang menimpanya. Ia berjanji akan lebih hati-hati dan bermain lebih baik lagi di skuad Manchester United. Insiden yang dimaksud adalah kartu merah yang ia dapatkan dalam laga melawan Ipswich Town. Di laga itu, sang bek melakukan tackle mengecewakan yang membuatnya mendapatkan kartu merah langsung dari wasit. Dalam konferensi pers baru-baru ini, Dorgu mengakui menyesali tindakannya yang mengakibatkan dia mendapatkan kartu merah. Ia berjanji akan menggunakan pengalaman itu sebagai pembelajaran yang berharga untuk memperbaiki kinerjanya. Sementara itu, ada kabar buruk datang bagi Manchester United jelang menghadapi Real Sociedad. Setan Merah sepertinya tidak akan diperkuat Leny Yoro di laga ini. Manchester United akan memainkan laga krusial pada hari Jumat 14 Maret 2025 dini hari nanti. Mereka akan berhadapan dengan Real Sociedad di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2024-2025. MU wajib hukumnya untuk memenangkan laga ini. Mereka harus terus melaju hingga babak final, karena ini satu-satunya kesempatan mereka untuk lolos ke Eropa pada musim depan. Namun, jelang laga penting ini MU bakal semakin pincang. Leny Yoro dikabarkan akan absen pada pertandingan ini. Yoro sendiri memang mengalami masalah cedera di akhir pekan kemarin. Pada laga kontra Arsenal, ia hanya bermain selama 45 menit. Ia menarik jeda pertandingan karena masalah cedera. Namun, kabar yang beredar menyebut cedera Yoro masuk kategori cedera ringan, sehingga sang bek bisa cepat pulih di tim utama MU. Namun, laporan Manchester Evening News melaporkan bahwa kemungkinan besar Yoro akan absen melawan Sociedad. Pada Rabu 12 Maret 2025 pagi, Manchester United menggelar latihan jelang terbuka melawan Sociedad. Di sesi ini tidak tampak batang hidung Yoro. Alhasil, sang bek diragukan bisa tampil melawan Real Sociedad pada pertandingan nanti. Menggantikan absennya Yoro, Aiden Heaven berpotensi jadi starter di laga ini. Atau MU bisa memainkan Noussair Mazraoui sebagai bek tengah melawan Sociedad.
CEO owner MU telah menegaskan dukungannya terhadap pelatih Ruben Amorim meski performa tim saat ini tidak memuaskan. Namun, Sir Jim tetap optimis dan percaya bahwa Amorim dapat membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Sir Jim memuji kerja keras Amorim dalam membangun sistem dan gaya bermain baru di tengah keterbatasan skuad. Ia menekankan pentingnya proses yang sedang dilakukan oleh Amorim dan percaya bahwa pelatih asal Portugal tersebut akan mampu membalikkan keadaan. Dalam beberapa wawancara, termasuk dengan Gary Neville di The Overlap dan kepada The Times, Sir Jim menunjukkan keyakinan penuhnya terhadap kemampuan Amorim. Ia bahkan optimis MU dapat meraih gelar Liga Inggris pada peringkat 150 tahun klub pada 2028 di bawah kepemimpinan Amorim. Dukungan yang diberikan Sir Jim kepada Amorim sangat penting, terutama di tengah situasi sulit yang dihadapi MU saat ini. Dengan posisi tim yang tidak memuaskan di klasemen, banyak pengamat yang mempertanyakan masa depan Amorim di klub. Namun Sir Jim menegaskan bahwa ia tidak melihat adanya alasan untuk mengganti pelatih. Kami percaya pada proses yang sedang dijalani, dan kami yakin bahwa Amorim akan membawa perubahan positif, kata Sir Jim. Kendati Amorim pernah menyatakan bahwa skuad MU saat ini mungkin yang terburuk dalam sejarah klub, Sir Jim tetap teguh dalam dukungannya. Menurut The Guardian, Sir Jim merespon komentar tersebut dengan tenang. Ia tidak terganggu dengan pernyataan tajam Amorim dan percaya bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi kepercayaan skuad terhadap pelatih mereka. Sementara saat ini, MU terancam mengalami krisis keuangan pada akhir tahun ini bila tidak segera menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Sir Jim mengaku telah mengambil langkah-langkah kontroversial untuk menyelamatkan setan merah dari potensi masalah keuangan. Sir Jim yang memimpin perusahaan investasi Ineos mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan sulit harus terpaksa dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan klub. Dampak dari kebijakan efisiensi ini termasuk pemotongan gaji, pengurangan jumlah staf, hingga kenaikan harga tiket pertandingan. Keputusan ini tentu menuai kritik dan kecaman dari para pendukung setia Manchester United. Sir Jim mengakui bahwa keputusan-keputusan yang diambilnya tidak populer di kalangan penggemar. Namun dia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut mutlak diperlukan demi menstabilkan situasi di Manchester United. Aiden berhasil mencatatkan debutnya untuk tim senior Setan Merah di Liga Inggris musim ini. Sejatinya, ia sudah dipercaya turun saat timnya keok kontra Fulham pada putaran kelima Piala FA. Namun, penampilan kali ini berbeda karena Aiden bermain pertama kalinya di panggung Premier League. Menariknya, ia harus menghadapi bekas timnya dalam penampilan perdananya di Liga Inggris. Sebagaimana diketahui, Aiden menyeberang ke kubu Manchester United usai ditebus senilai 1,8 juta euro pada jendela transfer musim dingin 2025 setelah menghabiskan nyaris 5,5 tahun di London Utara. Dalam duel kontra The Gunners, Aiden baru turun di awal babak kedua menggantikan Leny Yoro yang cedera. Kehadirannya di ujung pertahanan terpantau solid meski ia baru berusia 18 tahun. Berdiri kokoh dengan postur tinggi menjulang hingga